Sesuai dengan aku Yulia, peserta Latsar di LAN Angkatan 26. Nah, kali ini aku mendapatkan tugas untuk mewawancarai dosen dan mahasiswa terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, terkait dengan aktualisasi yang akan aku laksanain di Latsar ini. Oke, kali ini aku akan mewawancarai seorang mahasiswa ya, cantik. Nah, perkenalin dulu Mbak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Siti Umfaresi Nisona Dewadana. Saya mahasiswa semester 4 di jurusan Kimia Universitas Palangkaraya. Oke, semester 4 ya. Selama ini bagaimana sih penggunaan teknologi informasi terkait dengan pembelajaran di jurusan kimia sendiri? Menurut saya sendiri, kalau penggunaan teknologi informasi tentu di era yang globalisasi sekarang semuanya serba cepat dan memanfaatkan internet ya. Dari segi pendidikan dan pembelajaran, kita lebih mudah mengakses suatu materi, kita lebih mudah belajar melalui YouTube ataupun browsing, kita juga dengan mudah bisa mencari bahan ajar seperti electronic book, kemudian kita bisa juga melihat blog-blog pengajaran tentang materi ya, seperti itu. Kita dapat juga menyaksikan tutorial dari YouTube dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sangat baik dari segi untuk mendapatkan materi dan informasinya lebih mudah. Oke, seperti itu ya. Mungkin ada juga dampak buruknya, bisa disebutkan? Tentu ada kalau dampak buruknya. Seperti kalau misalnya kan namanya juga penggunaan internet itu tidak terkontrol ya, tidak terkontrol. Jadi dengan penggunaan internet yang tidak terkontrol, kalau misalnya dari pribadinya sendiri kita kurang atau tidak selektif untuk memilih informasi, tidak bisa memilah ya, itu mungkin kita akan dengan mudah terkena hoax seperti itu. Jadi kita harus selektif untuk memilih informasi, materi yang kita dapatkan supaya kita juga tidak terjebak hoax Seperti itu ya. Itu berarti dampak paling besar sebenarnya. Ditelusuri dulu ya sumbernya. Iya. Oke. Nah, karena semester 4 ya, rencana aktualisasi saya tentang PKL atau program magang, kira-kira mau nggak atau tertarik nggak ikut program magang? Kalau saya sangat tertarik. Tertarik ya. Apa motivasinya? Karena kan kalau PKL berarti kerja lapangan ya, supaya kita bisa terjun langsung gitu ke dunia kerja supaya kita bisa tahu di jurusan kimia ini kerjanya tuh apa aja sih, kayak gimana. Jadi kita bisa melihat contoh-contoh pekerjaan yang aslinya tuh seperti apa. Siapa tahu itu bekal buat kita juga untuk nanti setelah kita lulus kita mau daftarnya pekerjaan apa, cari kerjanya gimana, entah itu kita mau di bidang lingkungan, kesehatan dan lain-lain. Jadi buat supaya kita lebih tahu pekerjaan, lebih siap untuk menghadapi dunia kerja. Oke. Nah, beberapa penggunaan teknologi informasi juga digunakan nih dalam PKL. Misalkan dosen pembimbingnya tidak datang langsung ke tempat PKL-nya ya. Nah, bimbingannya bisa menggunakan Zoom ataupun Google Meet seperti itu. Keberatan nggak dengan hal itu? Kalau saya pribadi saya tidak keberatan ya, dengan adanya teknologi informasi itu lebih memudahkan kita juga melakukan bimbingan. Jadi kalau misalnya tanpa teknologi informasi atau tanpa internet kan dulu mungkin normalnya kita sangat bergantung dengan guru atau dosen bisa tidak sih bertemu kita langsung gitu ya. Kalau misalnya sekarang melalui Zoom atau Google Meet, walaupun terbatas berbeda tempat dengan dosen, kita bisa bertemu di mana saja dan kapan saja gitu. Oke, ini lebih fleksibel. Iya, lebih ya, fleksibel. tidak terbatas ruang dan juga waktu. Iya. Oke, tadi Mbak Sonia ya, terima kasih atas partisipasinya. Begitu komentar dari mahasiswa. Selanjutnya kita akan tanyakan terkait pendapat dosen tentang penggunaan teknologi informasi. Oke, saya sudah bersama dengan Bapak Randy dan juga Bapak Stelvin ya, sebagai dosen kimia mau menanyakan terkait bagaimana sih penggunaan teknologi informasi terkait dengan praktek kerja lapangan ataupun magang yang akan saya rancangkan untuk aktualisasi di Latsar ini. Oke Bapak, bisa bergantian ya Pak nanti kalau menjawab. Nah, selama ini di jurusan kimia bagaimana sih penggunaan teknologi informasi dalam hal pembelajaran terutama? Sebenarnya mungkin saya aja langsung dulu ya. Berhubung temanya tentang PKL, mungkin pengalaman kami dulu berhubung pada masa-masa pandemi,
salah satu yang teknologi yang kami gunakan tentu lewat kelas meeting, yaitu lewat Zoom, lewat meeting. Jadi saat itu ada kendala, beberapa tempat itu tidak mengizinkan mahasiswanya di sana, sehingga akhirnya kami tetap bisa melaksanakan PKL. Namun demikian ya hanya bukan secara Zoom. Tapi setelah tidak ada kelonggaran, akhirnya mahasiswa bisa ke sana dan dapat. Oh seperti itu ya Pak. Ya. Berarti dengan teknologi informasi ini membantu sekali dalam pelaksanaan kegiatan terutama di PKL yang terkendala komunikasi. Ah, ya, betul sekali. Mungkin dari Bapak ini bisa memberikan penjelasannya. Oh iya, pelaksanaan PKL juga bisa dilakukan akses langsung ke lapangan. Namun sebelum itu kita juga mendapat informasi dari pihak-pihak stakeholder terkait informasi yang melalui meeting ataupun melalui platform seperti online. Seperti itu ya Pak. Ada nggak Pak kira-kira kekurangan penggunaan teknologi informasi itu dalam pelaksanaan pembelajaran ataupun pelaksanaan program PKL yang sudah dilalui? Kalau kekurangan pasti ada, mungkin ya kemudian kita eksakta dan ini harapannya dunia sendiri kan harusnya di lab. Kemarin itu benar-benar ya akhirnya kita hanya menunjukkan lewat slide, lewat video, tapi ketika anggapannya kayak pemanasan lah paling nggak akhirnya. Mereka sudah tahu bendanya apa, kegunaannya apa, tapi ketika turun ke lapangan akhirnya mereka bisa menggunakannya. Ya, tadi kekurangannya jelas itu mungkin lambat memahami. Lambat memahami Ya, ya. mungkin itu. Jadi, Ya, bisa dibilang itu kemarin briefing awal ya. Oh iya. Briefing awal tapi karena namanya juga saintek itu harus memegang barangnya, memegang alatnya untuk masuk dapat skill lab-nya ya memang harus seperti itu. Kecuali kita memang ke depan punya virtual laboratorium atau virtual ya outlook future nih ya ke depan Ya. virtual laboratorium bisa ya bahwa bagaimana secara virtual. Jadi mungkin agak lama itu akan terrealisasi. Ya, oh, ya Pak, mungkin itu saja ya Pak. Terima kasih atas pendapatnya. Terima kasih juga atas waktunya. Selamat sore.